Laporan hasil belajar peserta didik kelas 11 MIPA 2, rapot bayangan tengah semester SMA Negeri 5 Jakarta, 16 Oktober 2020. Siap dimulai. Kita masih menunggu orang tua memasuki kelas Zoom meeting, ruang meeting. Nomor HP yang digunakan untuk absen harus benar-benar nomor HP orang tua, bukan siswa. Kenapa? Karena rapot harus sampai ke orang tua, bukan ke siswa. Saya gelap. Atau saya sebelah sini. Apa buka aja, buka bukanya. Kompetensi dasar pidana menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dan mengaitkannya dengan bioproses sehingga dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem sirkulasi manusia melalui pengamatan, pencobaan dan simulasi. Indikator pencapaian yang akan dibahas ini. Kalau darah putih
yang spesifik jumlahnya hanya 5 sampai 10 ribu. Fungsinya tentu tadi untuk sisi minum. Ya, diantaranya juga bisa untuk merespon tadi. Dan yang ketiga adalah produksi. Masih 20 sampai 40%. Ya, untuk pertumbuhan. Nah, ini secara umum, ini yang dibacakan ini sebenarnya. Ini nggak usah dibacakan lagi ya. Tapi mungkin yang umum ini. Saya katakan tidak penting kira-kira begini. Kalau ini tidak penting, bukan hanya kosong, jadi atau secara rutin ya. Kalau komposit tidak berlaku. Kalau yang lain tadi sudah dibacakan. Nah ini udah mulai nih. Ayo nanti silakan mulai di sini. Permainan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang menjawab baru 1 orang. Saya akan lihat dulu yang hadir ya Ibu, baru 13. Jadi kita akan menunggu sampai 36. Itu aturan mainnya begitu ya Bu ya. Jadi monggo orang tua masuk ke Zoom meeting agar kita bisa memulai dengan cepat, lebih cepat lebih baik gitu ya Bu ya. Ikan sepat, ikan teri lebih cepat, lebih dini gitu. Ya Bu. Ya monggo sekarang boleh ngobrol-ngobrol aja Bu, santai aja. Ya. Iya. Iya, makanya yang penting 36 harus masuk dulu. Ini baru berapa? 13 Bu, masih banyak Bu. Masih 22. Ini ibu-ibu yang sudah siap, sudah absen belum di Google Form Bu? Ayo Bu. Ya, sekarang jadi gini Bu, syarat-syaratnya memang pertama japri saya untuk meyakinkan bahwa itu nomor HP orang tua. Karena di HP itulah akan akan dikirim rapot putra-putrinya. Yang kedua, tentu Ibu harus absen lewat Google Form, itu ke sekolah langsung. Nah, yang ketiga di Zoom meeting. Sekarang saya akan absen aja di Zoom meeting. Karena sudah ada 15 nih, saya akan dimulai dari mamahnya Andika Suryo ada tuh udah masuk. Makasih ya. Saya lagi absen lagi nih. Yang kedua mamahnya Hafid. Iya Bu, hadir. Nah, Bu, padahal ke putra putri udah saya bilang nomor absen saya nyarinya susah lagi, maklum Bu. Kalau nomor absen saya gampang nih. Nah, mamahnya Hafid nomor absen berapa ya? Tar dulu. 22. Udah 22. Ya. Terus mamahnya Sapa Cantika tuh nomor 31 langsung hadir. Ini mempermudah Bu, jadi biar cepat kita selesai. Budeknya. Oh, budeknya di Pasel Hatun. Ini budeknya, bukan orang tuanya. Wakil berarti ya? Oh ya. Di Pasel Hatun. Ya, jadi wakil ya Bu ya. Wali maksud saya. Makasih Bu. Sudah hadir. Terus ibunya Maura 20 absennya hadir. Terus mamahnya Firdan Menuroma 14 hadir, alhamdulillah. Terus 26 ayahnya Nadira. Ya, alhamdulillah hadir. Terus 28
Namira 28. Jadi kalau udah 36 kita mulai nih, Bu. Saya harus absen nih, paling wajib absen, Bu. Mamahnya Sekar 33. Terus mamahnya Jakia 36. Terus mamahnya Padia 13. Terus mamahnya siapa lagi nih? Belum ada lagi ya? Belum ada, Bu. Baru ini aja, Bu. Baru berapa nih? Oh, mamahnya Denraga ada. Nah, mamahnya Denraga nomor berapa nih mamah Denraga? Saya cari dulu. Nomor 9 ya. Mamahnya Denraga ada. Ali. Ya, ya, ya. Ntar saya sambil lihat ini, Bu. Absen di sini. Fitri, ini kok nomor HP Fitri ini putrinya. Ini Fitri Wulandari, mamahnya apa putrinya nih? Ya, pakai nomor mamahnya ya. Karena nanti rapot tidak boleh nyampe ke anak dulu, harus nyampe ke orang tua. Takutnya nanti anaknya nggak mau ngasih ke orang tuanya. Oke, Fitri Wulandari di sini namanya. Fitri Wulandari itu mamahnya apa Fitrinya nih? Oh, nggak ada orang yang nggak dengar ya. Aduh, sebentar Ibu. Siapa lagi ya? Ahmad Rapli belum hadir ya, mamahnya Muhammad Rapli ya? Siapa? Siapa? Psikotunisa. Oh, yang 34 ya? Ya, makasih. Kok saya megang absen saya ya, supaya saya menyebut Ahmad Rafi belum ada. Aini Nurrohmah ada, mamahnya Aini. Belum. Alisa Nur Samsu ada? Alhamdulillah. Mamahnya Andika Suryo ada? Ada, makasih. Mamahnya Angelika ada? Angelika? Belum ya? Mamahnya Aisyah Mei belum ya? Mamahnya Depanka belum? Mamahnya di kapan hari belum? Ada, Bu. Oh, ada. Di kapan hari ya? Oke. Mamahnya Dimas ada? Dimas Subekti? Enggak ya? Mamahnya Fitri Wulandari? Yuk, jangan Fitrinya ya, Fitri. Harus mamahnya. Mamahnya Galuh Putra, Galuh Oktaviani ada? Belum ada ya? Mamahnya Gilkris? Enggak ada. Ortunya Jahra? Belum ada. Ayo ibu-ibu, kalau belum 36 saya belum mulai. Siapa lagi nih? Maura ada tadi, Maura ya? Mamahnya Maura ada ya? Ya, Ibu, saya. Makasih. Mamahnya Muhammad Febiano belum ya? Febiano Injagi. Muhammad Harlan belum ya? Mamahnya Muhammad Harlan? Belum. Masih banyak nih, Bu. Muhammad Iqbal Tanjung, mamahnya belum ada juga ya? Belum. Mamahnya Mutia Putri? Belum. Mamahnya Nadia Dwi? Belum. Mamahnya Nurhalisah Febrianti? Belum. Gimana nih, Bu? Mamahnya Patres Yanmel? Belum. Mamahnya Said Muammar Kadafi? Belum. Masih banyak, Bu. Gimana nih, Bu? Kalau saya mulai duluan nanti saya dimarahin sekolah nih. Masih ada baru 21, jadi masih 14. 15 orang, Bu. Ayo, Bu, saya motivasi lagi ke Walas ya. Gimana nih? Sambil menunggu yang lain, Ibu akan saya perlihatkan macam-macam cara saya memberikan penilaian supaya nanti Ibu Bapak tahu kenapa anak-anaknya atau putra-putrinya punya nilai seperti ini. Sambil menunggu ya. Ibu Bapak, tadi saya buka internet bahwa di dalam internet itu banyak video pembelajaran. Jadi semua guru di PJJ ini
memberikan video pembelajaran kepada siswa. Tadi udah saya kirim satu. Nah, setelah ibu bapak guru memberikan video pembelajaran, biasanya ya di YouTube ya. Saya belum mendengar ada yang di selain YouTube, teman-teman saya semuanya YouTube. Karena kalau video dikirim ke grup WA itu nggak muat, biasanya tidak bisa masuk. Kita kirim tuh balik lagi nolak gitu ya, karena mungkin GB-nya terlalu tinggi. Yang kedua, Ibu akan melihat penilaian di Google Classroom. Barangkali ada yang belum tahu. Nah, ini saya akan buka Google Classroom anak-anak Ibu, cara bagaimana penilaian saya di Google Classroom. Nah, Ibu Bapak, ini Google Classroom anak 11 MIPA 2. Kita lihat ya grade penilaiannya. Semua guru seperti ini. Jadi, semua guru memberikan penilaian sampai menjadi nilai raport. Ini diantaranya dilihat dari Google Classroom. Jadi, kalau ada nilainya, berarti anak itu mengerjakan tugas. Kalau missing, berarti anak itu tidak mengerjakan tugas. Jadi, gampang guru untuk mengeceknya. Ya, mohon maaf, kelihatan kan Pak, ini Google Classroom yang saya buka? Terima kasih. Nanti dikonfirmasi kalau ada masalah. Nah, saya akan perlihatkan, saya yakin semua guru juga seperti ini menilainya. Nah, sekarang saya akan melihat satu persatu grade ya. Oke, ini ada masalah ini. Nah, itulah kadang-kadang. Nah, pokoknya inilah nilai putra-putri Bu. Jadi yang kosong-kosong, yang terutama yang missing ini, itu artinya dia sudah telat. Karena setiap tugas itu ada waktu seminggu. Nah, waktu seminggu itu belum mengerjakan, udah otomatis dia missing. Tapi kalau dia sudah mengerjakan, ada nilai atau ada kalimat turn in. Artinya nilai sudah mengembalikan tugas. Begitu ya. Jadi insya Allah nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu ada bukti fisiknya. Oke, sekarang saya lihat sudah 24 Ibu, tinggal 12 lagi nih. Saya wajib mengabsen, coba saya akan cek lagi. Ahmad Rapli ada nggak ya mamahnya ya? Ya Bu. Oh ya ada. Ya, Waalaikumsalam ada ya. Aini Nurrohma ada tidak? Belum ada ya. Angelika ada belum? Belum. Oh, udah ada. Oke. Aisyah Mei ada belum? Mamahnya Aisyah Mei? Belum. Mamahnya Depanka? Belum ada. Mamahnya Dimas? Kalau yang tidak bisa hadir japri saya Bu, nanti saya akan memberikan alasan ke sekolah kenapa orang tua jom saja walaupun 15 menit nih kita gak lama Bu. Masa 15 menit aja nggak bisa masuk ya. Galuh Okti Anjani, Galuh. Orang tua. Ayahnya makasih. Gilkris ada, Gilkris orang tua Gilkris. Oh ya. Ya, makasih. Bapak dibuka aja Pak ininya, apa mic-nya kalau mau ini. Saya kadang nggak ngelihat ginian. Suara aja dibuka. Jahra Almas. Nggak ada ya? Belum ada Jahra Almas nih. Muhammad Febiano Injagi. Belum ada nih. Udah ada? Aduh, gimana ya? Muhammad Iqbal Tanjung. Hadir Bu. Siapa itu? Muhammad Iqbal Tanjung Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Mutia Putri, mamahnya Mutia Putri. Belum ada. Mamahnya Nadia. Belum ada. Mamahnya Nur Halisa. Belum ada.
Ayo Bu, gimana Bu dimotivasi teman-temannya? Patresia, mamahnya Patresia. Ya, pokoknya yang nggak ikut jom rapot tidak akan saya kirim. Karena harus tahu alasan kenapa sampai jom aja nggak ingin. Kenapa 15 menit jom aja kok nggak ikut masuk gitu ya. Oh iya, mamanya Dipanka, terima kasih. Mamanya Dipanka. Mamanya bapaknya Jahara. Ya. Ya, Pak. Kalau Bapak ngasih nomor absen, saya nggak akan kelamaan ntar. Kalau ada nomor absennya langsung saya centang. Yunila, mamahnya Yunila. Belum ada. Mamah, oh ada. Ya, makasih. Mamahnya Said Muammar Kadafi. Nggak ada. Kenapa nih mamanya Said Muammar Kadafi nih? Pokoknya mohon maaf ya, saya tidak akan memberikan rapot kalau ibu saja, bapak saja bertatap muka lewat jom tidak mau. itu sudah dirapatkan kemarin saat ini. Jadi kita minimal mau bertatap muka sehingga ada chemistry dan bisa saling sering menyelesaikan masalah lah begitu. Ya tetap muka aja nggak mau bagaimana? Kayak gitu, mohon maaf ya. Jadi ini udah hampir 20 menit nih, harusnya udah selesai nih kita nih. Jadi saya akan coret aja ya. Ini Roroma nggak ada ya, saya coret nih. Siapa? Saya akan coret. Aisyah Mei akan saya coret nih, nggak ada. Dimas Suri. Mamanya Angelika. Oke, ada berarti. Sebentar. Angelika udah ya. Mamanya Sekar. Sudah ada. Sebentar, saya akan coret orang tua yang tidak ada. Dimas Surya Bekti tidak ada, saya coret. Fitri Wulandari orang tuanya tidak ada, saya coret. Berarti rapotnya tidak akan. Oh ada. Fitri Wulandari. Ya, makasih ada. Mohon maaf nih. Muhammad Febiano Injagi nggak ada ya orang tuanya. Saya coret. Terus Muhammad Harlan. Oke, saya coret. Ya, biar agak disiplin gitu. Karena putra putri juga gitu Pak, susah sekali masuk jom saat mau belajar. Mutia Putri tidak ada juga ya? Saya Bu. Ada? Saya Bu. Oke, terima kasih. Terus Nadia Dwi, Nadia. Nggak ada ya? Nadia Dwi, saya coret. Nur Halisah Febianti. Oke, tidak ada, ini 20 menit ya, saya coret. Berarti nggak masuk. Patres Yanmel. Patres Yanmel ada? Tidak ada. Mana? Patres Yanmel. Ya, sebentar. Ada ya? Makasih. Patres Yanmel ada. Terus Said Muammar Kadafi. Oke, nggak ada ya. Oke, Ibu. Kita akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dalam posisi live streaming Bu, karena ini langsung masuk ke YouTube nanti dan saya laporkan ke sekolah. Orang tua sedang hadir dalam ruang meeting laporan hasil belajar peserta didik kelas 11 IPA 2 SMA 5 Jakarta Jumat 16 Oktober 2020. Ibu-ibu ada yang sudah ke sekolah kan?
karena putra-putrinya udah kelas 11 ya, berarti sudah sering ke sekolah. Nah, posisi sekolah sekarang lengang, Bu. Tetapi kalau putra-putri Ibu mau ke sekolah, karena alasan tidak punya kuota, terbuka, Bu. Jadi udah ada beberapa siswa yang ada di sekolah dengan fasilitas yang nyaman. Ada komputer dan ada kuota, jadi bisa belajar dengan nyaman dan ada AC lagi. Nah, ini guru-guru SMA 5, Bu. Barangkali udah pada kenal. Ibu kenal saya nggak, Bu Yati? Kan belum pernah ketemu kita ya, Bu ya. Nah, ini yang menggunakan apa namanya? Kerudung biru. Nah, jumlah siswa SMA kelas 11 itu, Bu, 36, yang laki-laki 12, yang wanitanya 24. Pelajaran yang dipelajari oleh anak-anak kita, ada kelompok umumnya ada yang A, ada yang B, ini udah paham lah. Nah, tapi ini kelompok saya ini peminatan yang saya warnain merah, karena peminatan di sekolah itu tidak ada bukunya, Bu. Jadi kalau yang umum itu ini kategori materi wajib. Makanya, nah uang bos dari sekolah udah pasti tuh beli buku ini, Bu. Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, ada semua. Harusnya ya yang saya tahu tuh begitu. Nah, untuk pelajaran ini, Bu, matematika, biologi, fisika, kimia, informatika, itu tidak akan ada bukunya. Karena dianggapnya ini peminatan, gitu ya, Bu ya. Tetapi mohon ditutup ya itunya suaranya ya. Jadi jangan berisik karena ini lagi direkam masuk ke YouTube. Jadi gitu, Ibu Bapak, kalau putra-putri tidak mendapatkan buku dari perpustakaan pelajaran peminatan, dasarnya itu karena pilihan. Nah, inilah siswa-siswa kita 11 MIPA 2, kalau sedang belajar geometing, ya seperti ini, kayak Bapak Ibu. Dan itu juga saya nilai. Kalau dia tepat waktu, ada penilaiannya the best, A. Kalau dia sesuai dengan waktunya, B. Yang terlambat, ya saya kasih C. Yang tidak ikut, saya kosongkan. Karena yang paling penting dalam proses pembelajaran itu disiplin. Dan Bu, kita sudah akan tahu dengan mudah anak yang disiplin dengan hasil nilai. Itu sangat signifikan. Kalau dalam Zoom aja susah masuk, biasanya tugas-tugas aja di Google Classroom juga nggak akan masuk. Jadi memang disiplin itu sangat penting banget. Jadi guru gampang istilah kasarnya, Bu, kalau dalam bahasa saya, bahasa guru-guru, melihat wajah aja kita sudah tahu nilai anak. Karena dari wajah itu kelihatan anak ini disiplin, anak ini seger, anak ini memiliki performan yang menarik. Biasanya itu sangat signifikan, biasanya begitu. Saya suka melihat antara kalau saya memberikan instruksi ke anak, langsung direspon dengan nilainya itu biasanya matching. Anak yang tidak merespon instruksi guru biasanya tugas-tugasnya juga sama, kosong. Begitu ya. Nah, bagaimana penilaian PJJ? Mungkin ya sudah tahu, tapi saya akan tulis aja. Pertama, di Google Classroom yang tadi sudah saya buka. Udah jelas. Jadi kalau guru ngasih nilai tidak mungkin asal ngasih. Sudah ada bukti fisiknya. Jadi kalau anak itu mengembalikan, ada nilainya, jelas dapat nilai. Kalau dia terlambat, jelas dia missing. Yang kedua, kuis, Bu. Kita membuat soal di Google Form. Nah, seperti Ibu tadi absen, nah, kita juga bikin soal ulangan seperti itu. Nah, kalau anak mengerjakan, ya nanti akan ada. Dan Ibu tahu, ada anak yang tidak mengerjakan. Jadi ya itu tadi. Jadi hal sesuatu yang penting aja, anak ada yang tidak mau mengerjakan, padahal itu kuis. Bahkan nawar waktunya lah, nawar ininya, itulah anak-anak ya. Tatap muka di Zoom meeting. Kita mau menjelaskan materi di Zoom meeting. Ada yang udah nawar, SMS, Bu, saya nggak ikut Zoom meeting ya, nggak punya pulsa, nggak punya kuota. Sehari sebelumnya sudah ngomong, padahal kan tinggal beli. Disuruh ke sekolah, tetap nggak mau. Ke sekolah aja, sekolah udah siap menyiapkan laptop, menyiapkan kuota, menyiapkan AC, tetap aja nggak mau. Banyak, Bu, siswa yang begitu. Jadi itulah lika-likunya kehidupan di PJJ ya. Menyimak materi video di YouTube.
Jadi kalau kita ngirim video, kita akan tahu anak ini sebenarnya buka nggak materi ini. Nah, itu juga dinilai. Saya checklist-checklistin siapa yang mau, siapa yang tidak. Awal-awal saya rajin, Bu. Awal-awal saya telepon, kamu kok nggak buka video ya? Bu, saya nggak punya pulsa, dan saya nggak mau buka YouTube. Loh, kalau nggak buka YouTube, nggak mau ini, terus belajarnya pakai apa? Karena jarak jauh itu video hanya bisa di YouTube dengan mudah, yang kuotanya sangat rendah lah. Nah, kelima, komunikasi di grup WA, Bu. Jadi saya membuat grup WA biologi, bahkan ada anak yang nggak mau masuk grup, pada keluar. Saking tidak mau dia terbebani, padahal di grup itu ada komunikasi kapan ulangan, kapan tanggal ulangan, apa yang tidak paham, tapi tetap aja. Tadi saya bilang, ada anak yang malah keluar dari grup. Dan saya kadang kejar, kenapa kamu keluar, tapi tidak mau jawab. Ya sudah, itu penilaian, Bu. Itu namanya penilaian responsif. Sehingga guru nanti ada yang memberikan nilai, ada yang nilainya A, ada yang nilainya B. Yang A tentu istimewa, yang B ya biasa saja. Tapi jangan sampai nilai C, karena itu pasti tidak naik kelas. Jadi anak tidak naik kelas bukan karena ulangan, Bu. Karena responsifnya buruk. Kegiatan ini nggak ikut, kegiatan itu nggak ikut, kegiatan ini nggak ikut. Emang sih nyusul nilai ada, tapi dalam proses tidak ikut, itu namanya responsifnya buruk. Jadi nilainya C. Begitu ya perkiraannya. Nah, Ibu, ini tentang nilai 0. Karena siswa kita, anak 11 MIPA 2, ada beberapa yang nilainya 0. Tidak mendapatkan nilai. Jadi saya udah intip semalam satu persatu. Mohon ya Ibu ditutup itunya mic-nya. Jadi nanti tidak usah tanya lagi ke saya, kenapa anak saya nilainya 0. Nah, nilai 0 pada putra-putri Ibu disebabkan tidak hadir saat PJJ. Tidak hadir saat PJJ akan dinolkan oleh gurunya. Atau tidak mengerjakan tugas. Kan di Google Classroom tadi missing. Missing itu bukan berarti, wah gurunya tidak ngasih waktu. Itu biasanya tugas seminggu, Bu. Jadi kalau missing berarti anak ini selama seminggu tidak mengerjakan. Tidak ikut ulangan harian PTS, kan ada saya bilang tadi. Udah jelas diumumkan waktunya. Ada ulangan harian, tetap aja nggak mau, Bu. Kan kita tahu datanya. Istilahnya kan kayak seperti Ibu tadi hadir ya, itu kan nanti ada tuh datanya di Google Drive. Nama itu tetap nggak muncul, ada Bu yang begitu. Tidak ada kabar saat absen. Jadi saat PJJ, ditelepon pun malah dimatikan. Nggak jelas kabarnya, nggak jelas sakit, nggak jelas apa. Itu juga tentu akan dinolkan. Jadi Ibu, Bapak, nanti kalau putra-putri Ibu nilainya 0, nah seperti itulah kira-kira. Dan Ibu tinggal japri gurunya saja dan tanyakan ke putranya. Karena kalau benar-benar 0 sampai rapot beneran ya nggak naik. Nah sekarang mumpung rapot bayangan, nanti silakan tanya putra-putrinya, terus japri gurunya. Ya, bagaimana Pak supaya saya tidak 0 lagi gitu ya. Oke, sekarang mungkin yang terakhir nih Ibu Bapak. Kenapa putra-putrinya tidak naik kelas? Tidak menyelesaikan program semester, minimal 2 program semester. Jadi, misalnya putra-putri Bapak pergi ke luar negeri untuk pertukaran pelajar. Nah, selama 2 semester atau 1 tahun, putra-putri Ibu ada di luar negeri karena pertukaran pelajar, ya tetap dianggap tidak mengikuti, berarti tidak naik kelas. Begitu, ya. Nilai sikap minimal baik. Nah, Bu tadi, apa sih nilai sikap? Emang Ibu tahu anak saya? Ya tahu, sikapnya dari mana? Ya tadi, diajak jom nggak mau ikut. Diajak kerjain tugas juga kosong. Kehadiran PJJ, suruh ngirim foto, nggak ngirim foto. Ditelepon sama guru, ditutup HP-nya. Jadi itu yang menyebabkan guru bingung. Nah, ini dikategorikan sikapnya tidak baik. Tetapi kalau memang tidak masuk karena sakit, dirawat, oh iya, mohon doa restu nih, kelas kita ada anak
namanya Dimas Subekti, sudah berkali-kali ya, 2 kali masuk rumah sakit dan dirawat. Ya mohon didoakan oleh ibu bapak semuanya, karena ini termasuk anak yang baik, anak yang menurut saya the best. Karena selama dirawat di rumah sakit 2 minggu pertama dia kena COVID, dia belajar bagus. Dan nilai rapotnya, walaupun sekarang dia dirawat di rumah sakit, tidak ada yang 0. Artinya sebelum dia dirawat, dia benar-benar mempersungguh. Itu yang disebut dengan sikapnya the best. Dan bisa dikatakan nilai A, padahal anaknya bolak-balik dirawat di rumah sakit. Tapi guru ada yang ngasih nilai the best A. Nah, tapi ada anak yang sehat. Tetapi tadi PJJ nggak ikut, Zoom meeting nggak mau ikut, di tugas Google Classroom nggak mau, disuruh buka YouTube juga videonya nggak dibuka. Nah, itu yang guru mungkin untuk lapor bayangan akan memberikan C gitu. Tidak ada 2 nilai di bawah KKM. Nah, Bu, KKM-nya 75. Jadi nanti kalau rapot bayangan ini banyak yang di bawah 75, 74, kalau itu tidak diperbaiki nilai asli, ya tidak naik kelas. Karena ini sudah menurut peraturan pemerintah. Tidak ada alfa lebih dari 12 hari. Nah, jika ada siswa yang saat PJJ ditelepon guru, bahkan dibiarkan, tidak diangkat, tidak jelas, itu akan dianggap alfa. Tapi pada saat tidak ikut PJJ, memberitahu dulu ke gurunya, memberitahu dulu ke wali kelasnya, itu dianggap masuk. Jadi sebenarnya tidak terlampau berat kan, kalau ada keperluan ya tinggal kasih tahu aja dari awal. Anak saya ada keperluan, Bu. Jadi itu sudah dianggap masuk. Nah, ini peraturan pemerintah yang tadi udah saya tulis lebih besar. Sebenarnya putra-putri ibu itu semuanya anak-anak yang baik, anak-anak yang pinter. Cuman tadi saya katakan, saya melihat ada yang rajin, ada yang malas. Nah, tapi bukan berarti dia tidak bisa. Artinya bukan berarti, mohon maaf, tidak bisa mengikuti pelajaran. Pada umumnya putra-putri ibu tuh kategori dalam tanda kutip pinter semua lah, gitu. Tapi kok ada nilai di bawah KKM, kok ada nilai 0, itu pada umumnya mereka itu dalam tanda kutip malas. Contoh ya, saya tidak akan menyebutkan nama siswanya. Pelajaran sangat mudah kayak PKWU, mulok, nilainya 0. PJOK olahraga nilainya 0. Tapi fisika 80, matematika 90. Ini sangat kelihatan dengan jelas bahwa anak ini bukan tidak mampu, tidak menghargai pelajaran dengan penghargaan yang sama. Nah, jadi dengan kata lain, saya mohon bantuan Bapak Ibu, putra-putrinya dimotivasi. Saya sudah sering, Bu, di grup, bahwa jangan ada suka tidak suka, like and dislike, itu merugikan. Jadi walaupun pinter sampai matematikanya 90, tapi PJOK-nya 0, olahraganya 0, PKWU-nya juga 0, itu tidak naik kelas. Nah, mudah-mudahan putra-putri kita bisa menghargai pelajaran. Walaupun pelajaran itu menurut pendapatnya tidak penting, tetap dia mau PJJ, dan kalaupun ada keperluan, harusnya apa? Minta izin. Begitu ya Ibu Bapak ya. Mungkin saya sudah banyak yang saya bicarakan. Mudah-mudahan nanti pada saat menerima rapot dari saya, Bapak Ibu sudah paham, tidak usah lagi japri saya. Kenapa nilainya seperti ini? Langsung aja, kalau nilainya banyak 0 di olahraga, berarti memang anak ini meremehkan pelajaran olahraga. Atau berikan alasan, jadi langsung ke guru olahraganya, jadi tanya putranya, terus tanya ke guru olahraganya. Nanti pasti dijelaskan. Pasti guru olahraganya akan membeberkan Google Classroom yang seperti saya tadi. Pasti anak itu mungkin tidak ada nilai, jadi missing gitu mungkin. Atau banyak sekali nilai-nilai di bawah KKM. Saya melihat anak-anak kita ini lucu. Pelajaran matematika yang susah bagus. Pelajaran yang bukan matematika yang gampang malah jelek. Berarti itu bukan tidak pinter kan? Meremehkan. Jadi intinya anak-anak kita itu bisa sukses semua.
selama dia itu menghargai semua pelajaran dengan penghargaan yang sama, terutama dalam ikut PJJ. Dan kalau memang terkendala saat memang mau masuk, ya sudah, tinggal apa? Tinggal bilang saja ke gurunya atau ke wali kelas, Bu, Pak, saya tidak bisa ikut karena alasan keluarga. Bapak Ibu masih mendengar penjelasan saya tidak, Bapak Ibu? Halo? Mati ya? Wah, mati. Ibu Bapak tadi keluar sebentar ya, Bu ya? Iya, Bu. Mohon maaf. Ini membuktikan bahwa Zoom meeting-nya gratis. Kalau Zoom meeting gratis, pada fase tertentu ada matinya, Bu. Ya, tapi waktu kita sudah selesai, jadi saya sudah selesai menjelaskan. Menurut pendapat saya sudah panjang lebar. Nah, jika Bapak Ibu ingin puas, japri saya aja, ya. Untuk pertemuan kali ini, mungkin akan saya akhiri saja. Tapi jika Bapak Ibu ingin bertanya yang umum ya, yang umum, boleh saja. Tapi kalau yang khusus, japri saya aja langsung. Bagaimana, Bu, Bapak? Boleh nanya, Bu? Boleh. Mangga, Pak. Nah, saya mau ulang bapaknya Jilbis. Ya. Karena situasi COVID ini, saya Ya, oke. Untuk itu belum dibahas. Jadi permasalahan yang dimusyawarahkan dalam rapat guru baru kehadiran dalam PJJ. Jadi penampilan, yang penting bajunya rapi. Bahkan kemarin PJJ dengan saya, bukan anak kita ya, ada yang masih pakai kaos oblong. Padahal udah saya bilang, udah ada aturan main. Kalau sudah mulai PJJ, baju harus sudah seragam ya. Saya harus lengkap, saya juga Pak pakai name tag ini, memang ini standar saat kita kerja. Berarti standar siswa juga harus masuk pakai baju seragam. Bahkan masih ada pakai baju kaos oblong, lagi tiduran. Nah, itu yang akan kategori responsifnya kurang baik. Begitu Pak. Kalau rambut belum ya Pak ya? Oh ya, Bu, terima kasih. Belum sampai ke situ. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, saya akan akhiri. Dan Bapak Ibu yang absennya ada di saya, hadir dalam JOM, nanti akan menerima rapot. Sedangkan yang tidak ikut di dalam JOM, mohon maaf, rapotnya tidak akan saya berikan sebelum saya tahu alasannya kenapa tidak ikut JOM. Ya, karena di luar kota pun, di mobil pun, dimanapun, untuk ikut JOM saya yakin bisa. Ya, kenapa tidak mau ikut JOM? Nggak suka sama wali kelasnya. Ya, karena di dalam mobil pun bisa. Asal jangan di WC kali ya Bu ya. Boleh di halaman, boleh di rumah sakit. JOM pakai HP aja bisa kan Bu? Nah, tapi kalau anak lucu Bu, suka ada alasan gini. Bu Yati, saya nggak akan belajar, nggak ikut PJJ. Nah, kenapa nak? Lagi nunggu di rumah sakit. Lah nunggu aja bisa. Dimas itu pernah dirawat Bu, COVID 2 minggu. Tapi belajar masih. Saya bilang, Mas tolong videoin. Masih bisa videoin. Oh iya, dia ada di ruangan, sedang di ini. Terus masih belajar. Masa ini yang nungguin nenek kakeknya nggak bisa belajar ya? Lucu ya anak-anak itu. Ya itu alasan yang malah gitu. Oke, Ibu Bapak, saya akan absen lagi nih karena absen di sini menentukan saya memberikan rapot. Saya akan absen lagi tadi yang saya coret. Aini Nur Rahma ada nggak ya orang tuanya? Masih belum ada. Aisyah Mei ada nggak orang tuanya ya? Masih belum ada. Dimas Surya Bekti mungkin karena Dimas kan dirawat, mungkin ya orang tuanya ini ya anggap aja lagi nungguin Dimas lah. Fitri Wulandari ada tadi ya, udah. Terus Muhammad Febiano Injagi ada tidak?
Tidak ada ya. Oke, mohon maaf. Rapotnya akan saya tahan nih. Nadia Dwi. Oh, nggak masuk. Nadia Dwi ada? Ada ya. Nomor berapa Bu Nadia Dwi, Bu? 27. Pada ya. Ya, makanya tadi putra-putrinya udah saya bilang, tolong ya langsung nomor absennya. Nurhalisa Febianti. Tidak ada ya? Nurhalisa Febianti tidak ada ya? Ya. Nomor absen 23 Muhammad Harlan. Ya, ada ya. Oke. Ini absen sangat signifikan untuk pembagian rapot. Yang tidak hadir berarti tidak mau mengambil rapot. Said Muammar Kadafi. Mamahnya Said Muammar Kadafi ada? Tolong Bu dibuka kalau ada Bu. Karena saya tidak melihat, ini kan ada 2 halaman nih, saya tidak melihat semuanya. Assalamualaikum, mamahnya Muhammad Said Kadafi ada tidak? Mohon dijawab salam saya Ibu. Mohon dijawab salam saya Ibu. Ada ya? Dibuka Bu, itunya Bu, mikrofonnya Bu. Assalamualaikum. Ya, oke, berarti mamahnya Said Muammar Kadafi hadir. Makasih ya, Ibu sudah mau mengabulkan undangan saya dan sekolah. Oke, Ibu-ibu, saya akhiri aja. Saya akan stop sharing saya. Dan ini sedang direkam. Saya udah live streaming, ini akan masuk ke YouTube. Nanti Ibu bisa lihat di YouTube, akan saya kirim video kirimannya. Dan sekarang saya akan mengirim rapot ke nomor HP Ibu yang tadi menjapri saya. Ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semoga putra-putri kita semangat. Karena ingat tadi, intinya mereka tuh semangat. Saya hanya melihat jika siswanya semangat, nilainya bagus semua. Tapi kalau siswanya tidak semangat, ya tadi nilainya bahkan banyak yang 0. Guru aja tidak ngasih nilai, berarti anaknya juga tidak semangat untuk mengerjakan tugas. Padahal anak ini pinter. Gitu ya, Bu. Oke, kalau gitu saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan pembagian rapot di kelas 11 MIPA 2. Ya, alhamdulillah.